yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan siang ini, insya Allah kita akan coba untuk melanjutkan bahasan yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, yaitu bahasan yang berkaitan dengan thalabul ilmi, tetapi kita akan mengambil bahasan atau mengulas bahasan ini dari sisi lain. Kita akan mencoba untuk mengangkatnya, membahasnya dari sisi kisah-kisah. Kenapa kita perlu membahas ini? Nanti kita sebutkan alasannya, tetapi yang jelas ada satu harapan ketika kita belajar, bahwa kita mengenali panduan dalam belajar, tapi juga kita punya motivasi. Dan itulah kelebihannya kalau kita meniru cara belajarnya ulama. Ada dua hal sekaligus yang kita dapatkan. Tentu bukan bermaksud membatasi, tetapi paling tidak dua hal pokok ini yang penting kita dapatkan. Yang pertama, kita punya panduan bagaimana para ulama dulu belajar. Dan yang kedua, ada motivasi, ada semangat yang muncul, yang hadir dalam thalabul ilmi kita ini. Nah, itulah yang kita coba dapatkan dari kisah agar belajar ngaji kita ini lebih sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena bisa jadi begini, ada orang ngaji, tapi ngaji yang lama dan panjang itu tidak berbanding lurus dengan pemahaman yang tertata, pemahaman yang benar, dan semangat yang tinggi. Dan harusnya semakin lama ngaji, semakin besar semangatnya, karena semakin banyak menemukan hal-hal dalam agama ini yang memang hanya bisa didapatkan dengan kalau kita terus belajar. Nah, kita akan coba mengulasnya dari bahasan ini. Kita akan awali pembahasannya dengan firman Allah SWT di surat Yusuf ayat 111. Allah SWT berfirman di surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Laqad, sungguh, ya benar-benar, kana telah ada, fi qasasihim, pada kisah-kisah mereka, kisah para nabi, kisah para rasul berikut umatnya, dan kisah orang-orang yang sezaman dengan mereka, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Kisah itu menjadi ibratun, terdapat pelajaran. Liulil albab, untuk orang-orang yang punya akal. Tentu maksudnya punya akal dan digunakan akalnya untuk memahami kisah-kisah tersebut. Maka hadits yuftara. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Walakin, tetapi, tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tapi Al-Quran itu isinya membenarkan. Alladzi baina yadayhi, kitab-kitab yang ada di hadapannya. Maksudnya kitab-kitab sebelumnya. Karena tidak ada kitab sesudahnya. Yang ada kitab sebelumnya. Wa tafsila kulli syai'in, dan menjelaskan segala sesuatu, wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmatan, dan sebagai rahmat, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Nah, di ayat ini kita bisa dapatkan beberapa penjelasan. Di antaranya adalah bahwa dalam ayat ini kita bisa lihat kisah pada umat terdahulu. Itu banyak pelajaran yang kita bisa ambil.
Kalau kita cermati, Al-Quran itu banyak berisi kisah. Sebagian ada yang mengatakan tidak kurang dari 1/4 Al-Quran itu isinya kisah. Ada yang mengatakan lebih dari 1/4 isi Quran isinya kisah. Bisa dicari mulai dari surat Al-Baqarah. Dari namanya saja sudah jelas, Al-Baqarah itu kisah tentang sapi betina, dan bukan membahas fikih tentang sapi betina, tapi kisah yang ada pada Bani Israel. Dan kita akan dapatkan kisahnya pada surat Al-Baqarah dengan sangat jelas. Lain juga ada kisah yang lain. Begitu seterusnya. Ali Imran juga kisah. Ali Imran, keluarga Imran. Artinya kita dari namanya saja sudah bisa dapatkan. Ini bicara apa ya? Surat Ali Imran bicara tentang keluarga Imran. Dan seterusnya sampai kita pindah ke juz 30, masih ada kisah-kisah. Nah, itu untuk menunjukkan kepada kita porsi kisah ini perlu mendapatkan perhatian. Dan kisah-kisah yang ada dalam Quran, Allah ceritakan bukan sekedar cerita biasa. Dan tidak sama dengan cerita yang dibuat-buat. Kan kalau kita di negeri kita ini, di tanah air, ada kisah yang sebagian orang mempertanyakan kebenarannya. Karena dirasa ini perlu dicek apakah benar kisahnya seperti itu. Apakah memang kisahnya benar terjadi. Karena sebagian ada yang mengatakan ini dibuat-buat. Misalnya kisah Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Atau kisah-kisah yang lain yang ada di beberapa daerah. Apakah benar ada yang menciptakan atau membuat bangunan, candi, dan seterusnya dalam waktu 1 malam, dan sederet kisah yang sebagian mempertanyakan apakah kisah ini atau cerita ini dibuat-buat. Al-Quran menegaskan, Al-Quran tidak seperti itu. Dan semua kisah yang Allah sebutkan itu adalah kisah yang tersaring, dipilih. Jadi perjalanan hidup manusia sampai dengan zaman Rasul SAW itu kan panjangnya luar biasa. Bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, juga bukan 3, 4, 5.000 tahun. Panjangnya luar biasa. Tapi dari semua kisah itu Allah pilihkan pada kita ada kisah-kisah yang jumlahnya tidak banyak. Meskipun itu sudah mengisi porsi yang banyak dalam Al-Quran, tapi itu kisah-kisah pilihan. Kenapa yang dipilih kisah Nabi Ibrahim berhadapan dengan kaumnya termasuk bapaknya? Pasti ada sesuatu. Nah, itu yang namanya ibrah. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya kisah. Tentu kalau mau dikaji lebih lanjut, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana kisah itu diperlukan. Kisah itu diperlukan, dan keterampilan berkisah juga menjadi salah satu keterampilan yang perlu kita miliki. Tidak harus sehebat dan seahli atau secanggih teman-teman yang memang pandai berkisah, tapi paling tidak kita bisa berkisah untuk anak-anak kita. Bayangkan seandainya anak-anak kita ini dapat kisah-kisah dari kita. Pengantar tidurnya kisah-kisah misalnya umat terdahulu. Kisah para nabi, kisah rasul, kisah orang-orang soleh, kisah sahabat, tabi'in. Jadi yang mengisi kepala mereka itu ada sederet nama-nama yang ada di Quran maupun di hadis atau di kehidupan generasi terbaik. Misalnya generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'un tabi'in. Itu saja ceritanya banyaknya luar biasa. Kalau mau kita ceritakan panjang sekali. Sahabat jumlahnya ribuan. Kalau kita mau ceritakan setiap malam, apalagi sebagian sahabat tidak mungkin kita ceritakan 1 malam selesai. Karena perjalanan hidup yang panjang bersama Rasulullah SAW.
Kalau kita mau ceritakan sahabat saja, tanpa tabi'in, tanpa tabi'ut tabi'in, perlu waktu yang panjang. Seandainya setiap hari, setiap malam kita berkisah atau anak-anak kita, lalu kita ceritakan setahun itu 365 hari, kan baru dapat 365 sahabat. Padahal jumlah sahabat tidak 1000 dan bukan 2000 juga. Bukan 3-4 ribu. Ibnu Hajar itu nulis buku judulnya Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah. Berisi biografi sahabat, sahabiat, termasuk istri Nabi SAW. Tentu diurutkan dengan urutan tertentu berdasarkan huruf hijaiyah dari alif sampai ya, yang laki-laki dulu kemudian perempuan. Aisyah itu nomor 12 ribuan. Itu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Artinya, kalau mau kita ceritakan, nggak usah 12.000 lah, itu kebanyakan dan panjang sekali. 1%-nya saja itu kan sudah panjang. Hanya 1% dari 12.000. Nah, padahal sahabat jumlahnya bukan 12.000 ya, dan Aisyah juga bukan nomor 12.000 persis, hanya 12.000 sekian. Nah, itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa kisah itu banyaknya luar biasa. Dan kita kaya dengan hal-hal seperti itu. Dan ini salah satu kekayaan yang bisa menjadi kekuatan ketika kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk membangun peradaban. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Sehingga anak kita lebih kenal dengan Mus'ab bin Umair, Khalid bin Walid, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, dan sederet nama sahabat ketimbang nama-nama tokoh-tokoh yang dibuat. Ya. Seperti kita sekarang mengenal ada nama-nama yang dikenal oleh anak-anak karena tontonan di tayangan televisi atau yang lain. Selanjutnya, untuk sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, secara khusus cucu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cucu dari Ali bin Abi Thalib. Jadi cicitnya Nabi SAW, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi cucunya Ali bin Abi Thalib. Itu artinya cicitnya Nabi SAW dari jalur Fatimah. Nah, beliau menuturkan bahwa dulu kami diajarkan tentang sejarah perangan Rasulullah SAW sebagaimana Al-Quran diajarkan kepada kami. Jadi kisah itu diajarkan dengan sangat kuat. Seperti diajarkan Al-Quran. Maksudnya diajarkan Al-Quran itu seperti kalau kita diajarkan Al-Quran satu persatu. Nah, diajarkan Al-Quran satu persatu. Karena belajar Quran itu kan satu persatu. Mulai dari mengenal huruf, lalu hurufnya disambung dengan huruf yang lain, kemudian setelah itu membentuk kata lalu disambung dengan kata yang lain, lalu akhirnya membentuk kalimat, ayat dari ayat ke ayat yang lain disambung, kemudian jadilah surat, dan begitu seterusnya. Dan urut. Karena nggak mungkin anak-anak kecil atau anak-anak yang baru belajar Quran tiba-tiba langsung disodori mushaf Al-Quran yang lengkap. Sementara belum mengenal huruf-huruf hijaiyah. Nah, dulu mereka diajari, diceritakan kisah-kisah. Nah, kemudian kaitan dengan kisah para ulama. Kaitan dengan kisah para ulama, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau pernah menuturkan bahwa kisah-kisah keteladanan para ulama dan duduk di majelis mereka lebih saya sukai daripada banyak belajar masalah fikih. Padahal fikih itu penting. Tapi kisah-kisah ini, kata beliau, lebih saya sukai karena kisah-kisah tersebut berisi banyak hal. Ada adab, ada tingkah laku, perilaku mereka untuk diteladani, untuk jadi qudwah. Dan itu jadi bekal hidup.
Ini penuturan Imam Abu Hanifah yang kita kenal madhabnya dengan madhab Hanafi. Nah, kemudian kalau kisah khusus yang sudah mulai mengarah kepada kisah para ulama. Kisah para ulama yang berhubungan dengan thalabul ilmi, Imam Bukhari membuat judul bab dalam sahihnya, Sahih Bukhari, dengan judul Babul Khuruji fi Thalabil Ilm. Bab keluar, maksudnya keluar, bisa keluar dari rumahnya, dan bisa juga lebih luas dari itu, sampai keluar dari kampungnya. Keluar dari kampung halamannya. Untuk apa kepentingannya? Untuk thalabil ilmi. Keperluannya untuk menuntut ilmu. Nah, itu artinya ada proses belajar itu sampai kadang-kadang kita harus keluar untuk thalabil ilmi. Meninggalkan kampung halaman, bisa jadi pergi agak jauh, bahkan bisa jadi perginya itu pergi ke sebuah tempat dan menetap di sana dalam rentang waktu tertentu yang kita bisa hitung, bisa perkirakan. Seperti anak-anak yang belajar di pesantren. Keluar dari rumahnya, kemudian melanjutkan proses belajarnya di mana? Di misalnya pondok pesantren yang meskipun jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kita. Tapi keluar dari rumahnya dan sudah tidak lagi tinggal bersama ayah ibunya. Untuk apa? Untuk thalabil ilmi. Jelas untuk thalabil ilmi karena masuk pesantren, kemudian belajar Quran, belajar hadis, belajar akidah, tafsir, dan seterusnya. Aspek kognitif diberikan porsi, tapi juga aspek yang lain, afektif, psikomotorik juga diberikan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kisah-kisahnya. Kita bisa lihat ada beberapa kisah yang terkait dengan ulama ketika mereka belajar, mereka menuntut ilmu. Di antaranya misalnya kisah Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau, Imam Malik bin Anas ini, pernah menuturkan, la yablughu ahadun min hadzal ilmi ma yuridu hatta yadribahul faqru wa yu'sirahu ala kulli syai'in. Seseorang tidak akan mencapai ilmu ini sesuai dengan apa yang diharapkan sampai atau sehingga ia menjadi fakir dan lebih mendahulukan ilmu dari segalanya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang mendalam, ilmu yang luas, maka harus siap dengan kondisi tersebut. Kenapa sampai pada kondisi harta menjadi kurang? Itu gampang sekali untuk kita bisa pahami. Karena belajar itu memang perlu biaya. Belajar itu perlu biaya. Kita bisa mengatakan, sekarang ada belajar yang gratis, iya. Tapi tetap saja, kalau kita ingin betul-betul menguasai dengan baik, mendalami beberapa bahasan, perlu biaya. Ada beberapa cabang ilmu yang memerlukan biaya. Dan itu tidak bisa dihindari. Paling tidak apa? Perangkat dan alat-alat yang kita gunakan untuk thalabul ilmi, itu dengan biaya. Belum lagi kalau kita harus melakukan lebih dari itu. Bukan cuma perangkatnya. Kadang-kadang ada yang dilakukan harus dengan menelepon atau datang ke tempat di mana guru kita berada, mengkonfirmasi beberapa hal.
hadir di majelisnya, dan seterusnya. Ini tidak kecil biayanya. Kalau ingin lebih baik lagi, punya bahan-bahan, punya buku-buku yang bisa dijadikan rujukan untuk belajar. Kemudian buku ternyata perlu ya, dalam jumlah yang tidak sedikit. Kalau kita ingin mendalami, kita punya buku fikih, ternyata perlu dilengkapi dengan buku hadis. Ternyata perlu dilengkapi dengan buku tafsir. Lalu buku sirah nabawiyah. Lalu buku, dan seterusnya ternyata. Nah, itu contoh bagaimana kita perlu bahan-bahan tadi. Mungkin kita akan mengatakan, saya bukan menjadi calon ustadz. Iya, memang belajar itu diarahkan tidak semuanya jadi calon ustadz. Kita lihat Nabi SAW pun tidak begitu. Rasul SAW mengajarkan para sahabat, mendidik para sahabat, yang jadi ulama cuma sedikit. Bayangkan, sahabat yang jumlahnya ribuan. Ada yang mengatakan jumlahnya 120.000 sahabat. Ada yang mengatakan ya kurang atau lebih sedikit dari itu. Yang jelas angka yang sangat banyak. Di angka seratusan ribu. Yang jadi ulama cuma sedikit. Yang jadi ulama dan betul-betul kita kenal sebagai ulama cuma sedikit. Tetapi yang jadi dai, apapun profesinya, mereka tetap menyebarkan agama ini, itu banyaknya luar biasa. Mereka pergi ke satu tempat, jualan, dagang, tapi menyebarkan agama ini. Nah, itu menunjukkan kepada kita berarti bagaimana sahabat mendapatkan nilai-nilai tersebut dari Nabi SAW. Kalau kita berkeluarga, bagaimana tuntunan Islam membangun ketahanan keluarga. Kan salah satu yang hancur sekarang ini dalam kehidupan kita, baik itu hancurnya karena sadaran kita, ketidaktahuan kita, atau memang ada yang berupaya untuk menghancurkan tatanan itu, kita bisa lihat pada kehidupan rumah tangga. Berapa banyak anak kehilangan figur ayah, meskipun sang ayah ada di rumah, tapi ayah tidak hadir. Yang banyak berperan ibu. Kemudian masih banyak lagi hal-hal yang ada dalam kehidupan kita yang ini menjadi PR kita bersama. Intinya ketika belajar harus siap dengan kondisi seperti itu. Apalagi kalau kita ingin anak-anak kita juga thalabul ilminya dengan kualitas yang baik. Kadang kita belikan buku, setelah buku yang satu selesai belikan lagi buku kedua, buku ketiga. Kok banyak? Ya memang begitulah ilmu. Kemudian kita lihat kisah berikutnya. Ini contoh dari apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi. Ibnul Qasim, ini bukan sahabat, juga bukan tabi'in, tapi ulama pada masa berikutnya. Jadi generasinya ini generasi dari muridnya Imam Malik. Ibnul Qasim rahimahullah menuturkan, mencari ilmu juga menyebabkan Imam Malik. Nah, beliau cerita tentang gurunya. Imam Malik membongkar atap rumahnya dan menjual kayunya. Kemudian setelah itu dunia berdatangan kepadanya. Jadi ketika thalabul ilmi, ketika belajar, mengorbankan banyak hal sampai akhirnya ada bagian dari rumahnya, yaitu atap rumahnya ada yang diambil, kemudian dijual kayunya. Untuk apa? Untuk ilmu. Yang di zaman sekarang, kondisinya bisa terbalik. Gimana caranya rumahnya dibangun semewah mungkin, dan tidak pernah memberikan perhatian secara proporsional kepada ilmu. Sementara untuk rumah, bukan proporsional, tapi berlebihan. Nah, ini yang kemudian hasilnya kata
Ibnu Qasim, kemudian setelah itu dunia berdatangan kepadanya. Artinya setelah itu kalau Imam Malik mau jadi kaya sekaya-kayanya, beliau bisa. Meskipun beliau tidak melakukan itu. Tetapi yang kita ambil adalah bagaimana mereka berkorban untuk ilmu. Kita bukan sedang membicarakan tentang atap rumah, tetapi berbicara tentang bagaimana pengorbanan untuk ilmu. Kisah berikutnya. Penuturan dari Imam Syu'bah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man talabal haditha aflasa. Saya mencari hadis, belajar hadis, yang di dalamnya belajar agama, maka bangkrut. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau belajar hadis dengan sungguh-sungguh, belajar hadis dengan serius, maka memerlukan biaya yang tidak sedikit sampai bisa habis uang. Sekarang kalau kita mau beli buku saja, ini belum beli alat-alat yang lain, cuma beli satu saja yang namanya buku. Buku hadis yang sekarang ini sudah diterjemahkan, itu masih sedikit dibanding buku hadis yang belum diterjemahkan. Yang sudah diterjemahkan itu belum mencapai setengahnya. Yang belum sampai 50%-nya. Nah, yang sudah diterjemahkan ini, kalau kita mau beli, kita bisa lihat jumlah yang begitu banyak, uang yang diperlukan, angkanya bukan puluhan juta. Ini kalau kita bicara buku yang sudah diterjemahkan. Karena beberapa buku hadis, alhamdulillah sekarang ini sudah secara bertahap diterjemahkan, dan terus. Kalau orang mengatakan, sekarang kan ada versi PDF-nya. Ya, cuma persoalannya, siapa yang kuat membaca menggunakan perangkat? Karena kalau pakai buku, biasanya lebih tahan membaca dalam waktu lama. Sekarang ada aplikasi Kutubut Tis'ah, ya, cuma siapa yang membaca dari HP-nya? Udah tulisannya kecil, nyarinya dengan perangkat tidak mudah. Kalau sesekali menggunakan perangkat untuk membaca hadis, ya bisa. Tapi kalau membaca hadis dalam waktu yang panjang dan lama, beratnya luar biasa. Berat untuk mengkhatamkan hanya sekedar membaca. Saya pernah mengisi majelis membaca kitab Umdatul Ahkam. Kalau menggunakan perangkat, ya mata itu sudah lumayan capek. Karena jumlah hadisnya bukan cuma 100, 200. Jadi, kalau pegel dan capek, ya mata ini nggak bisa tahan lama kalau menggunakan perangkat seperti laptop, apalagi handphone yang tulisan nampak terlihat kecil-kecil. Nah, yang paling enak memang menggunakan buku. Nah, kalau PDF-nya dicetak, ya tetap biayanya tidak kecil. Sahih Bukhari itu kalau dicetak, versi PDF-nya kan bukan 500 halaman. Kecuali kalau kita perkecil hurufnya bisa. Ya, kalau kita perkecil hurufnya, fontnya kita atur, bisa. Tapi berat bagi mata kita membaca dalam waktu yang lama. Tapi intinya, belajar ini kalau sampai akhirnya kita menghabiskan biaya, itu satu hal yang lumrah. Nah, kisah berikutnya, Ibnu Adi mengisahkan bahwa Ma'in, ayah dari Yahya Ibnu Ma'in, terkena radang tenggorokan, kemudian meninggal. Beliau mewariskan untuk Yahya Ibnu Ma'in, putranya, 1 juta dirham. Ini dapat warisan, alhamdulillah, dapat warisan yang banyak. Yang kita lihat, alhamdulillahnya itu karena apa? Beliau habiskan seluruhnya untuk mencari hadis sampai tidak ada yang tersisa, kecuali sendal yang beliau pakai. Jadi kekayaan yang begitu banyak saat itu, bukan dihabiskan untuk banyak kepentingan duniawi, tapi untuk thalabul ilmi. Ada yang dihabiskan dengan membeli
kertas. Di zamannya, dari kertas itu menjadi bagian penting karena untuk mencatat apa yang didapatkan dari majelis-majelis ilmu. Sekarang ini, kita termasuk orang yang harus bersyukur luar biasa kepada Allah SWT, sangat bersyukur. Karena teknologi yang ada membantu kita memudahkan hal-hal tersebut. Kertas kita dapatkan kualitasnya bagus, kemudian harganya juga relatif terjangkau. Bayangkan di zamannya Yahya bin Ma'in, kertas tidak sehalus yang kita dapatkan sekarang ini, semulus yang kita dapatkan. Kemudian kertasnya sudah bagus, kita memilih kertas yang bentuknya apa saja sekarang ini ada. Bentuknya kotak, persegi panjang, kertasnya ada garisnya, tanpa garis. Kemudian kertasnya disusun dengan binder supaya tertata dan enak kita memasukkan, mengeluarkan kertas, atau dengan cara apa saja. Sekarang ini banyak pilihan. Alat tulisnya, zamannya Yahya bin Ma'in belum ada yang namanya ballpoint seperti yang kita kenal. Sekarang kita beli ballpoint dengan harga misalnya Rp5.000 atau kurang dari Rp5.000. Alhamdulillah bisa dipakai dalam waktu yang panjang dan lama. Bukan cuma berhari-hari, berminggu-minggu bisa kita gunakan, sampai berbulan-bulan kita gunakan tiap hari untuk nulis. Alhamdulillah bisa kita gunakan dalam waktu yang panjang dan lama. Zamannya Imam Yahya bin Ma'in tidak semudah itu. Tetapi mereka dengan semua keterbatasannya bisa belajar dan menghasilkan ilmu yang luar biasa. Akhirnya kita kenal ada seorang imam namanya Yahya ibn Ma'in. Beliau sezaman dengan Imam Ahmad. Terakhir, kisah yang lain. Kisah-kisah ini, seperti yang kita sampaikan, salah satu targetnya kita mendapatkan motivasi, semangat. Kita lihat kisahnya Imam Abdurrahman bin Abu Zur'ah. Beliau mengatakan, saya mendengar ayah saya pernah berkisah. Ayahnya berarti Imam Abu Zur'ah. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi ini salah seorang imam yang sangat terkenal. Kalau yang pernah belajar hadis, apalagi belajar tentang rijalul hadis, belajar tentang sanad hadis, mustalah hadis, hampir bisa dipastikan pernah bertemu dengan nama Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, yang cerita putranya, Abdurrahman, menceritakan tentang bapaknya, Abu Zur'ah. Gimana ceritanya? Kata Imam Abu Zur'ah ini, saya pernah menetap di Basrah. Semua ketahui Basrah bagian dari Irak. Pada tahun 214 Hijriah. 214. Artinya, ini zamannya sezaman dengan Imam Ahmad. Sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kemudian beliau mengatakan, sebenarnya saya ingin menetap di sana selama setahun. Namun perbekalan habis. Bekalnya habis. Tadi untuk belajar. Perbekalan habis dan terpaksa saya menjual baju helai demi helai. Sampai akhirnya saya tidak punya apa-apa lagi. Ini dilakukan untuk apa? Untuk belajar, untuk thalabul ilmi. Mereka mengorbankan apa yang mereka miliki untuk bisa mendapatkan ilmu. Nah, yang kita tangkap pesannya di sini adalah bagaimana perjuangan mereka dalam thalabul ilmi. Bukan secara spesifik bicara tentang atap rumah, baju, dan yang lainnya, tapi kita lihat pengorbanan. Karena kondisinya bisa jadi pada masing-masing kita tidak sampai pada kondisi seperti itu. Tapi yang kita ingin
sampaikan di sini adalah bagaimana semangat mereka untuk thalabul ilmi dan sampai mengorbankan beberapa hal untuk thalabul ilmi. Kalau berkorban waktu sudah pasti. Tapi berkorban harta ini juga bagian dari konsekuensi thalabul ilmi. Nah, ini beberapa ulasan yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Masih ada hubungan dengan bahasan sebelumnya, yaitu thalabul ilmi. Bagaimana para ulama dulu punya semangat luar biasa untuk belajar sampai mengorbankan berbagai hal dalam kehidupan mereka. Tentu ini menjadi catatan dan pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kisah-kisah yang ada ini bisa jadi bahan renungan dan motivasi kita untuk terus belajar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.